Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Masih tentang perihal tawanan perang Badar. Amma qaulu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, maka li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Al-ayah laisa fiha mu'ataba lin nabiy sallallahu alaihi wasallam aslan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang artinya tidaklah pantas bagi seorang nabi memiliki tawanan sampai dia berhasil melumpuhkan musuhnya di bumi. Apakah kalian menginginkan dunia? Wallahu yuridul akhirah, dan Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan akhirat. Kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ayat ini bukan tentang teguran kepada Nabi Muhammad SAW sama sekali. Wa inna ma fiha al-itab liman asyara ala Nabi SAW bil fida bi baghyatan aradat dunya wa huwa al-mal mufda bihi hina istashara amatan nas. Akan tetapi ayat ini menegur orang-orang yang memilih untuk mengambil tebusan daripada tawanan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan dunia. Ya. Sebelum Rasulullah SAW qabla an yastashira khasatahum Abu Bakrin wa Umar wa Aliyan radhiyallahu anhum kama taqaddam. Sebelum Rasulullah SAW meminta isyarat ya kepada sahabat mereka, sahabat Nabi Muhammad SAW yang khusus seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Fa'arada biqaulihi subhanahu wa ta'ala turiduna 'aradad dunya ulaika an-nafar alladzina aradul mal. Maka yang dimaksud di dalam ayat ini turiduna 'aradad dunya, kalian menginginkan dunia, yang dimaksud adalah sekelompok orang yang menginginkan harta, ya, bukan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dijelaskan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, amma Sayyiduna Rasulullah SAW falam yaqsud biqabulil fida' aradad dunya. Adapun Nabi Muhammad SAW tidak pernah tujuannya mengambil tebusan adalah tujuan duniawi, ingin mendapatkan harta, tidak pernah sama sekali. Wa hasyau min dzalik, mustahil beliau bertujuan itu. Kenapa? Fa inna dunya kulluha ma la qima indahu. Karena dunia seisinya tidak memiliki artian sama sekali di sisi Nabi Muhammad SAW. Di pandangan Nabi tidak memiliki nilai sama sekali. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mali walid dunya, untuk apa aku dengan dunia? Tak butuh sama sekali, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ana wad dunya illa qaraqibin istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Aku dengan dunia ini seumpama seperti seorang yang berpergian, kemudian dia ngiyup di pohon yang rindang, setelah itu ditinggalkan. Itu perumpamaan daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi termasuk seorang yang bodoh ketika seseorang itu datang di tengah perjalanan, dia ingin ngiyup, kemudian dilihat, wah ini pohonnya ini kalau dikasih listrik ini cocok, ini biar dikasih kipas angin biar dingin ini, ya. Maka dia nyiapkan, kemudian dibuat terop, kemudian dibuat ini semua, dipersiapkan tempat yang nyaman supaya dia enak tinggal di situ, kemudian ditinggalkan, ya.
Ngapain kamu menghabiskan uang begitu banyak supaya yang akhirnya nanti kamu tinggal? Begitulah dunia ya. Ngapain kita ini mempersiapkan ya, memperindah muka kita, memperindah pakaian kita, memperindah rumah kita, sehingga semua itu akan kita tinggalkan ya, itu merugi. Sehingga kalau kita ini mau mengambil daripada dunia, maka jangan lupa sertakan niat akhirat, bukan cuma dunia saja. Kita berhias karena Allah Subhanahu wa taala, memakai pakaian karena Allah Subhanahu wa taala, mengurus rumah tangga karena Allah Subhanahu wa taala, membangun karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia saja. Sehingga orang yang demikian ya, menghidupkan atau memakmurkan dunia, dia termasuk orang yang bodoh. Waqad aradat alaihi jibal tihama an takuna lahu dhaban fa'aba. Nabi Muhammad SAW ditawarkan sebuah gunung dirubah menjadi emas untuk Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW menolak, tidak pernah mau. Fa aina huwa min aradid dunya, maka dari mana Nabi Muhammad SAW bertujuan dunia? Tidak mungkin. Nabi Muhammad SAW di hadis yang lain, sesungguhnya aku diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau menjadi seorang nabi sekaligus raja seperti siapa? Nabi Sulaiman, atau nabi sekaligus hamba. Maka Nabi Muhammad SAW memilih, aku ingin menjadi seorang nabi sekaligus hamba, abd ya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, innama ana abd, hanya saja aku ini seorang hamba. Aqulu kama yaqulu abd, aku makan sebagaimana makannya hamba. Wa ajlisu kama yajlisul abd, dan aku duduk sebagaimana duduknya seorang hamba. Sallallahu alaihi wasallam. Maka mustahil Nabi Muhammad SAW menginginkan dunia. Kama anna qaulahu ta'ala laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun adzim faqulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala perihal yang kemarin kita bahas ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seandainya bukan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah sejak dahulu kala, niscaya kalian akan diambil azab yang sangat agung ya, akan kena azab. Faqulu mimma ghanimtum halalan thayyiba, maka makanlah daripada apa yang kalian dapat dalam bentuk halal yang baik ya. Fa inna hadza i'lan minhu subhanahu wa ta'ala bi ni'matihi wa minnatihi ala hadhihi al-ummah bi fadli nabiha sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa taala akan nikmatnya dan karunia-Nya atas umat ini berkat Nabi Muhammad SAW. Karena sudah kita tahu bersama bahwasanya kita ini tidak bisa mendapatkan ghanimah, harta rampasan, kecuali berkat Nabi Muhammad SAW. Karena dulu ghanimah, harta rampasan itu haram sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Wa i'lam bi annahu sabaqa minhu al-qada' fil kitabil asbaq, dan pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW bisa menerima ghanimah. Bihillil ghanaim li hadhil ummah duna ghairiha fadlan minhu wa ni'matan bi fadli nabiha wa karamati ala Allah taala. Sehingga ghanimah dihalalkan untuk umat ini, bukan kepada umat selainnya, itu murni karena karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini di dunia. Di akhirat nanti lebih hebat lagi. Berapa banyak nanti umat yang mendapatkan karunia karena menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau di dunia aja kita sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, syariat dipermudah, mau menghilangkan najis dipermudah, aib ditutup. Nah, bagaimana nanti di akhirat? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang masuk surga di barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa min thamma kana sallallahu alaihi wasallam yushidu bi hadhihi ni'mah fi jumlah min al-manaqib allati khassa Allah taala biha.
Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya nikmat ini termasuk nikmat khususiyah yang diberikan khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyebutkan itu. Fayaqul, maka Nabi bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberi 5 perkara yang tidak pernah diberikan oleh siapapun sebelumku. Kana kullu nabi yab'atsu ila qaumi khassah. Dulu setiap nabi itu diutus kepada kaumnya sendiri saja, khusus. Wa bi'itsu ilal ahmar wal aswad, sedangkan aku diutus kepada kaum yang merah ataupun mau yang hitam, ya, yang putih mau hitam, ya, semuanya diutus oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka semua. Wa uhilat liyal ghanaim, dan aku dihalalkan bagiku ghanimah, walam takun tahillu li ahadin qabli, yang mana ghanimah ini tidak pernah dihalalkan sebelumku, ya. Kemudian salah satunya yang khususnya juga nusirtu birru'bi masirati syahrin. Nah, sesungguhnya aku diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang dimasukkan ke musuh, ya, sehingga musuh itu sudah takut dalam perjalanan sebulan, ya. Mau perang itu, ya, dari jauh, dari jarak yang sebulan, ya. Dulu jarak sebulan itu berapa? Itu mereka sudah ketakutan, ya. Jadi ketika ngelihat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya diberi rasa takut, ya. Sehingga ketika perang Badar ya mereka menang, ya. Ketika perang Badar mereka menang. Tapi kenapa kok ketika perang Uhud mereka kalah, ya, kaum muslimin, ya, kacau balau? Karena mereka tidak mengikuti komando Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memerintahkan yang di atas pemanah itu, yang di atas tetap harus berada di tempat Nabi Muhammad SAW, berada di tempatnya yang diposisikan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tapi para sahabat mengira perangnya sudah selesai. Mereka tidak berkeinginan untuk melanggar Nabi Muhammad SAW. Mustahil. Saya mengatakan tidak. Kata Nabi Muhammad SAW, bagaimanapun kita harus tetap di sini. Tapi itu kalau ketika perang ini sudah selesai, maka turun. Ketika turun, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekalahan kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena kalau seandainya dikasih kemenangan, niscaya umat berikutnya bisa mengatakan kita mungkin bertentangan dengan Nabi Muhammad SAW dan kita mungkin menang di situ, ya. Karena takut seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala kasih hikmah bahwasanya kalian tidak mungkin menang kecuali mengikuti Nabi Muhammad SAW. Artinya umat Islam ini tidak mungkin bangkit kecuali mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, mengikuti etika Nabi Muhammad SAW. Selama jauh daripada Nabi, mustahil umat Islam bangkit, ya. Karena ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW di diri kita, di pribadi kita, di istri kita, anak kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mencintai Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratul maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.